Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan terkait tekanan hidrostatis. Nah, dirumuskan sebagai perkalian antara ρ, massa jenis, G, percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman. Oke, di sini H yang perlu kita ketahui adalah H yang dari atas, ya, dari permukaan menuju benda itu berada, gitu. Di sini, di atas ikan ini. Bukan yang bawahnya, tapi yang atasnya. Ini ukuran kedalamannya atau H-nya itu diukur dari atas ke bendanya. Kenapa diukurnya dari atas ke bawah gitu ya, bukan dari sini, bukan dari sini. Kenapa? Nah, karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa tekanan hidrostatis ini tekanan kan, artinya ada yang menekan. Nah, tekanan hidrostatis yang dirasakan oleh ikan ini ya tentu saja adalah tekanan yang diakibatkan oleh zat cair yang ada di atasnya. Nah, ini zat cair yang ada di atasnya. Pasti kan yang menekan tuh yang bagian atasnya karena dipengaruhi oleh gravitasi ya, tentu saja percepatan gravitasi, sehingga ikan ini seolah-olah dia menanggung tekanan dari atas air yang ada di atasnya gitu. Nah, sehingga dalam rumusan tekanan hidrostatis, H di sini tuh menunjukkan pada H kedalaman yang diukur dari permukaan ke tempat benda itu berada. Nah, ini kalau kasusnya dalam ruang tertutup. Ini anggap saja tidak ada ruangan ini tertutup gitu ya. Ini katakanlah di dalam toples yang tertutup ikannya gitu. Oke. Nah, massa jenis di sini tuh apa? Massa jenis itu nama lainnya kerapatan ya, sama saja. Ini merupakan massa persatuan volume. Kerapatan, kalau kita mendengar istilah rapat, itu berarti kumpulan partikelnya itu segimana sih rapatnya gitu. Nah, ini air kan, katakanlah ini air. Di sini ada partikel-partikel ya pasti. Nah, jarak antar partikel-partikel ini pasti akan berbeda-beda ya setiap benda. Nah, semakin rapat sebuah benda, jarak antar partikelnya itu semakin berdekatan, itu dikatakan massa jenisnya semakin besar gitu. Nah, ini massa jenis di sini tuh dirumuskan sebagai massa per satuan volume gitu. Jadi massa di sini tuh massa partikel dan volume partikelnya. Nah, untuk air biasanya sudah diketahui bahwa massa jenis air itu adalah 1000 kg per meter pangkat 3 atau meter kubik gitu. Nah, oke, selanjutnya di sini ada tekanan Gauge dan tekanan mutlak gitu. Nah, untuk tekanan Gauge sendiri ini merupakan tekanan yang didapat dari hasil ukur alat ukur. Nah, ini contohnya. Ini contoh alat ukur tekanan hidrostatis ya. Ini alat ukur untuk mengukur tekanan zat cair ya. Namanya hidrometer gitu. Nah, nanti ketika alat ini dicelupkan ke dalam air, alat ini akan mengapung dan akan menunjukkan di skala mana gitu. Misalkan di sini berarti tekanan fluida atau zat cair itu nilainya segini gitu. Nah, sementara itu tekanan mutlak ini merupakan tekanan Gauge ditambah tekanan atmosfer gitu. Oke, nanti ini kita akan bahas di slide selanjutnya. Jadi tekanan mutlak ini ada tekanan atmosfernya. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ini ikan, tapi di dalam tempat yang terbuka. Di sini ada interaksi dengan luar ya. Di sini misalkan toplesnya dibuka. Otomatis ikan yang ada di sini, dia selain mendapatkan tekanan dari air yang ada di sini, tekanan hidrostatis, dia juga mendapat tekanan dari udara gitu. Nah, sehingga tekanan total yang dirasakan oleh ikan ini atau tekanan mutlaknya ini merupakan seperti tadi rumusannya, tekanan Gauge ditambah tekanan atmosfer. Nah, tekanan Gauge-nya ini adalah tekanan hidrostatis. Karena di sini kita tidak mengukur menggunakan alat ukur untuk tekanan Gauge-nya itu, tetapi digunakan rumusan tekanan hidrostatis karena ikannya berada di dalam zat cair gitu. Nah, ditambah tekanan atmosfer. Gitu. Jadi tekanan mutlaknya ini adalah ρ GH ditambah P0. P0 ini tekanan atmosfer atau tekanan udara. Tekanan udara ini beda-beda di setiap tempat, tapi biasanya disederhanakan tuh jadi 1 atmosfer. Nah, 1 atmosfer itu berapa sih tekanan kayak gitu? Oke, nanti kita lihat untuk satuan tekanan. Ini dia satuan tekanan. Nah, satuan standar SI-nya itu adalah 1 Pascal. 1 Pascal ini setara dengan 1 Newton per meter kuadrat. Nah, sementara itu 1 atm atau 1 atmosfer itu sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal.
Dan 1 atmosfer juga ini sama saja dengan 76 cm raksa ya. Hygrargium itu raksa. Oke, jadi untuk tekanan ini memiliki satuan yang berbeda-beda. Tapi untuk yang standar internasionalnya ini menggunakan satuan Pascal atau Newton per meter kuadrat untuk sistem satuan SI ya yang digunakan. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal. Di sini katakanlah ada ikan di dalam gelas ya, di dalam gelas yang terbuka. Nah, ikannya itu berada di kedalaman 2 meter dan bawahnya itu 0,1 meter. Nah, berapakah tekanan mutlak yang dirasakan ikan tersebut? Nah, untuk menghitung tekanan, sebelumnya kita ketahui dulu ya bahwa informasi yang diketahui di dalam soal ini. Nah, ini katakanlah ini air ya, sebenarnya ini air. Nah, kita bisa mengetahui bahwa massa jenis air atau rho atau kerapatan air itu 1000 kg per meter kubik. Lalu percepatan gravitasi kita anggap saja 10 meter per sekon kuadrat karena dalam soal tidak diketahui gitu. Nah, selanjutnya H atau kedalaman ini seperti yang telah kita jelaskan tadi, setelah H itu dari atas, hitungnya itu dari atas ke bendanya gitu. Nah, ini 2 meter, berarti kita ambilnya yang 2 meternya, bukan yang 0,1 meter. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tekanan mutlaknya. Oke, untuk tekanan mutlak, rumusannya tekanan Gauge ditambah tekanan atmosfer. Tapi karena ini di dalam cairan dan tidak diukur menggunakan alat ukur, jadi tekanan Gauge-nya ini adalah tekanan hidrostatisnya, yaitu rho GH. Nah, sehingga ketika kita masukkan informasi yang didapat, rho-nya itu 1000 kg per meter pangkat 3, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, dan H-nya 2 meter. Nah, untuk tekanan udara, ini sebenarnya kalau tidak disebutkan di dalam soal itu pasti merujuk ke 1 atmosfer gitu. Sama seperti percepatan gravitasi, kalau tidak disebutkan di dalam soal itu biasanya 10. Beda kalau misalkan disebutkan 9,8 gitu. Ini juga sama dengan massa jenis air. Jadi udah pasti gitu ya, walaupun dalam kenyataannya itu ukurannya itu pasti berbeda-beda tergantung daerahnya. Walaupun bedanya sedikit gitu. Oke, kita kembali lagi. Di sini kita lakukan perhitungan ya, perkalian dulu terlebih dahulu. Nah, ini satuannya kilogram per meter pangkat 3 kali meter per sekon kuadrat kali meter. Ini sama saja dengan Newton per meter kuadrat. Oke, nah ini 1 atmosfer. Oke, sini satuannya itu masih atmosfer. Sedangkan yang sebelah kiri ini Newton per meter kuadrat. Atmosfer dan Newton per meter kuadrat ini tidak setara, jadi kita harus mengkonversinya dulu. Misalkan yang atmosfer ini kita rubah ke satuan Newton per meter kuadrat. Nah, di sini ada hubungannya bahwa 1 atmosfer itu sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Dan 1 Pascal ini sama aja dengan 1 Newton per meter kuadrat. Sehingga kita rubah saja yang 1 atmosfer ini ke dalam bentuk Pascal. Nah, gitu. Karena Pascal ini sama dengan Newton per meter kuadrat, yang Newton per meter kuadrat ini kita rubah jadi Pascal, sehingga didapatlah hasilnya 121.000 Pascal. Jadi tekanan total yang dirasakan oleh ikan ini, ikan yang berada di dalam gelas yang berisi air, dan gelasnya ini terbuka dengan udara luar, nah tekanan totalnya itu adalah 121.000 Pascal. Oke, cukup sekian untuk pembahasan